Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara Ahli, kita langsung mulai Pak ya. Kami mohon kepada ahli untuk pertama ini untuk menjelaskan mengenai pidana Indonesia menganut sistem dualistik dan monolistik. Seperti apa itu dijelaskan Pak? Ya. Tolong mic-nya Pak. Oh iya. Ya, jadi itu berkaitan dengan ajaran tentang pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk yang menganut dualisme itu memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban, karena perbuatan itu pada dasarnya adalah ada di dalam alam lahir dan kemudian pertanggungjawaban itu ada di dalam alam batin. Karena itu itulah yang dianut di dalam hukum pidana di Indonesia yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya berarti nanti akan terjadi pembuktian dengan melalui pembuktian terhadap perbuatan pidananya dulu, baru sesudah itu pembuktian tentang pertanggungjawaban pidananya. Iya, terima kasih. Kami lanjutkan Pak. Berkaitan dengan motif Pak dalam suatu tindak pidana. Boleh ahli menjelaskan kepada persidangan yang mulia ini mengenai latar belakang atau motif tindak pidana dalam relevansinya dengan pembuktian. Jadi pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan khususnya terkait dengan pasal 338 dan 340 Pak. Ya, dalam pemahaman ahli, motif itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan. Karena itulah motif berkaitan dengan persoalan niat. Untuk membuktikan niat, maka melalui pembuktian terhadap motif itu bisa memudahkan pembuktian tentang niat orang melakukan perbuatan. Karena motif itu sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Kalau dikaitkan dengan persoalan delik yang ditanyakan berkaitan dengan 338, 340 berkaitan dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana, maka betul bahwa di dalam delik yang dimaksud itu motif tidak termasuk sebagai unsur delik. Tetapi memahami motif itu bisa mempermudah memahami unsur yang berbentuk offset atau kesengajaan. Karena kesengajaan itu berarti ada sesuatu yang harus dibuktikan, yaitu berupa mengetahui dan kemudian memahami satu perbuatan yang dia lakukan, sehingga dengan demikian mengetahui motif lebih memudahkan untuk mengetahui niat seseorang melakukan perbuatan. Dan kemudian motif juga bisa bermanfaat untuk sebagai suatu pertimbangan apakah motifnya itu menjadi motif yang bisa memperingan atau untuk memperberat satu pidana seandainya unsur-unsur yang dimaksud di dalam delik itu terbukti. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Nah, dalam perkara ini terdakwa Kuat Ma'ruf dituntut didakwa pasal 338 dan 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, kami mohon kepada ahli untuk menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan sebagaimana diatur di 338 dan unsur apa? 338 dan 340, Pak. Ya. Unsur pasal 338. Iya, 338 dan 340, dan terkait kedua hal tersebut apa menjadi perbedaan khusus, Pak? Ya, jadi begini, 338 itu kan delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain. Nah, kalau 340 kan ada perbedaan unsurnya, karena semua unsur di dalam pasal 338 itu harus juga terpenuhi, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain, tetapi ada satu unsur tambahannya sebagai perberat, yaitu adalah unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Oke, baik Pak, saya lanjutkan Pak.
Nah, terkait dengan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu sebagaimana 340 seperti yang Bapak terangkan barusan. Nah, apa konsekuensinya terhadap pembuktian, Pak? Konsekuensinya terhadap pembuktian, jadi itu kan kalau kita pisahkan unsur itu ada dua macam di situ kan. Ada unsur yang sifatnya subjektif dan ada unsur yang sifatnya objektif. Yang subjektif kan dengan sengaja, itu untuk pembunuhannya. Kalau untuk pembunuhan berencananya kan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dan kemudian unsur objektifnya sama, mengambil nyawa orang lain. Nah, dengan demikian pembuktiannya adalah tergantung dari delik yang dituju tadi. Kalau 338 kan cukup membuktikan kesengajaan untuk mengambil nyawa orang lain. Kemudian kalau untuk pembunuhan berencana kan kesengajaannya itu harus dengan direncanakan terlebih dahulu untuk mengambil nyawa orang lain. Iya, nah terkait dengan rencana Pak, seperti apa sih sebetulnya rencana itu dirumuskan? Apakah rencana itu butuh waktu atau misalnya dalam keadaan tenang dan sebagainya sebagaimana hari itu Pak? Ya, kalau pemahaman ahli, kalau kita dilihat dari riwayat pembentukan dari pasal 340 itu, kita bisa lihat di Memori van Toelechting atau di MVT-nya pada saat pasal itu dibahas, maka kita bisa menemukan bahwa tentang direncanakan terlebih dahulu itu ada satu jeda antara perencanaan dengan pelaksanaan dari tindakan yang direncanakan itu. Hanya waktu itu MVT kan memberikan penjelasannya bahwa yang penting bukan waktunya sedikit atau lama atau pendek atau panjang, tetapi adalah pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan untuk melakukan perbuatan, dan pada saat melaksanakan keputusan untuk melakukan perbuatan itu semuanya harus dilakukan dalam keadaan tenang. Kalau kita hubungkan dari unsur tindak pidana pasal 340 tadi kan itu masuk di dalam unsur yang subjektif. Dalam keadaan tenang ketika merencanakan, membuat keputusan, dan kemudian yang ketiga adalah melaksanakan dari keputusannya itu semuanya harus dalam keadaan tenang. Nah, dalam keadaan tenang itu kan unsur subjektifnya dari keadaan kejiwaan si pelaku. Itu. Iya. Nah, untuk mengukur kondisi tenang atau dalam keadaan tenang, sebetulnya bagaimana mengukurnya itu, Pak? Apakah dibutuhkan ahli lain semacam psikolog dan lain sebagainya untuk mengukur dalam keadaan tenang itu? Ya, tentu saja karena ahli hukum pidana tidak pada kapasitas untuk bisa menjelaskan seperti apa keadaan tenang itu. Nah, karena keadaan tenang itu berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang itu ada di dalam unsur yang subjektif dari delik pembunuhan berencana, maka di situ harus dijelaskan oleh ahli lain yang menguasai ilmu tentang kejiwaan. Pada saat dia melakukan perbuatan, pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan, apakah itu dilakukan dalam keadaan tenang atau tidak. Itu saja, jadi itu membutuhkan ahli yang lain untuk bisa menjelaskan. Atau dengan kata lain ahli mau katakan bahwa hasil pemeriksaan forensik bisa dijadikan rujukan. Ya, salah satunya hasil forensik apa dulu kan ada forensik yang menyangkut kejiwaan, misalnya ya, kejiwaan, psikologi Pak. Forensik itu bisa saja nanti dilihat hasilnya saja seperti apa kondisi kejiwaan pada saat itu. Oke, baik, saya lanjutkan ahli. Nah, kemudian terkait dengan dolus premeditatus atau kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Kalau menurut Profesor Eddie Harris, dolus premeditatus membutuhkan pemikiran yang matang yang mensyaratkan adanya 3 hal. Satu itu adalah ketika pelaku memutuskan kehendak, dia dalam keadaan tenang, itu satu. Kemudian kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dengan melaksanakan perbuatan. Kemudian ketiga, pelaksanaannya dalam keadaan tenang. Bagaimana menurut ahli? Ya, saya kira tidak ada masalah dengan
pendapat itu karena kalau tadi dengan apa yang disampaikan oleh ahli yang menyitir memori Van Lichting itu tadi tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan, yang ditanyakan itu tadi. Oke, baik Pak, saya lanjutkan. Nah, masih berkaitan dengan dolus premeditatus tadi. Nah, apakah ada disyaratkan jangka waktu, apakah sehari, sejam, 2 jam, atau sebulan? Tidak ada, yang penting pada saat melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan melaksanakan itu memang ada jangka waktunya, artinya tidak segera begitu, tapi waktunya tidak penting panjang atau pendek, tapi ada jeda waktunya dan kemudian itu dilaksanakan dengan tenang. Jadi keadaan tenang dalam sisi kejiwaan si pelaku itulah yang menentukan untuk perencanaan dan tidak. Itu alat ukurnya Pak ya? Iya. Iya, baik. Saya lanjut Pak ke persoalan penyertaan di pasal 55. Dikaitkan dengan pasal 338. Tolong ahli menjelaskan kepada kami seperti apa sih sebetulnya penyertaan itu Pak? Penyertaan kan ada beberapa bentuk ya. Itu kalau pasal 55 yang tadi 55 ayat 1 ke 1 yang ditanyakan dan dipidana sebagai pembuat, orang yang melakukan perbuatan, orang yang turut serta melakukan perbuatan, dan orang yang menyuruh lakukan perbuatan pidana kan itu. Nah itu bentuk-bentuk penyertaan. Nah tentu bentuk-bentuk penyertaan itu mempunyai konsekuensi masing-masing di dalam pembuktiannya. Untuk bentuk yang pertama itu dipidana sebagai pembuat, yaitu orang yang melakukan perbuatan, itu adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang didakwakan. Kemudian yang kedua, kalau dalam bentuk yang menyuruh lakukan berarti ada dua pihak atau lebih, ya, di mana satu pihak adalah pihak yang menyuruh dan yang kedua adalah yang disuruh. Yang melakukan perbuatan material dader itu yang disuruh di dalam bentuk turut serta penyertaan yang seperti ini, yang disuruh itu tidak bisa dipidana karena dia sebenarnya tidak mempunyai niat jahat sama seperti yang menyuruh, karena yang mempunyai niat itu adalah si pihak yang menyuruh, maka yang menyuruh itulah yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga dalam bentuk turut serta. Kalau bentuk turut serta berarti dua pihak atau lebih yang mempunyai kesepakatan bersama untuk sama-sama mempunyai kehendak mewujudkan terjadinya delik atau terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, kalau dikaitkan penyertaan tadi dengan persoalan kesengajaan berkaitan dengan delik yang di situ ada kesengajaan, berarti kalau bentuknya turut serta berarti antara peserta yang satu dengan peserta yang lain harus terjadi apa yang namanya kesepahaman pemikiran, meeting of mind untuk mewujudkan delik. Dan di situ ketika dua pihak atau lebih berarti harus terpenuhi syarat adanya double offset atau double kesalahan, karena kesalahannya itu harus sama antara para pelaku yang lain dengan satu dengan yang lainnya, karena ini semuanya punya kehendak untuk mewujudkan terjadinya delik. Jadi tidak bisa hanya salah satu, kalau salah satu berarti bukan dalam bentuk turut serta. Kalau turut serta berarti persyaratan utamanya adalah ada kehendak yang sama untuk mewujudkan delik. Persoalan yang dilakukan berbeda-beda di dalam melaksanakan tindakan itu tidak menjadi masalah di dalam bentuk turut serta. Yang penting pelaku satu dengan pelaku yang lain punya kehendak yang sama. Yaitu berarti itu ada double offsetnya untuk terjadinya delik. Ya baik, saya tertarik mengomentari mengenai meeting of mind Pak. Sebetulnya mohon dijelaskan kepada kami dan persidangan ini sebetulnya secara sederhana meeting of mind itu seperti apa bisa dijelaskan Pak? Meeting of mind itu adalah kesepahaman, kesamaan di dalam mewujudkan tindakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kalau pembunuhan, maka meeting of mind-nya itu adalah peserta satu dengan yang lainnya sama-sama menghendaki terjadinya kematian orang lain. Itu meeting of mind. Dalam delik yang lain juga bisa, misalnya di dalam delik suap antara penyuap dengan yang disuap terjadi meeting of mind, satu
mempunyai tujuan untuk memberikan, yang satu mempunyai tujuan mau bersedia menerima pemberian. Maka di situ ketika ketemu adalah terjadi meeting of mind. Nah, Ya, itulah yang harus dibuktikan kalau bentuk turut serta meeting of mind-nya itu seperti apa. Nah, ini kan kesamaan niat, Pak. Nah, jika salah satu pihak, ada salah satu orang yang ikut serta di dalamnya, kemudian melakukan sesuatu hal yang melampaui kesepakatan itu atau meeting of mind itu, seperti apa itu konsekuensinya? Saya tidak tahu yang dimaksudkan melampaui, tapi kalau yang dimaksudkan adalah seseorang melakukan tidak ada kesepahaman di dalam terjadinya delik, itu kan bukan turut serta. Itu yang saya maksud, Pak. Ya, itu yang saya maksud. Jadi misalnya seseorang melakukan sesuatu yang di luar dari kesepahaman atau meeting of mind tadi. Ya, itu kan Misalnya, tanggung jawabnya sendiri. Iya. Kalau ada meeting of mind itu berarti keduanya bersepakat sama untuk mewujudkan delik. Jadi terjadinya delik itu adalah sesuatu yang sama-sama disepahami. Oke, itu baik. meeting of mind. Saya masih lanjut ke meeting of mind, Pak. Nah, jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga, Pak? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta, itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta, kan itu. Tergantung dari tadi, apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ, berarti ada meeting of mind-nya, berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada keturut sertaan, kan gitu. Itu semuanya sudah menyangkut tentang pembuktian saja. Gitu. Oke, baik, Pak. Saya lanjut, Pak. Saya masuk ke urusan pembuktian. Nah, dalam hukum pidana kita kan dikenal asas unus testis, nullus testis. Ya. Keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Kami garis bawahi, Pak, bahwa tidak memiliki kekuatan pembuktian jika hanya satu saksi. Apakah setiap unsur wajib dibuktikan berdasarkan dua alat bukti, Pak? Atau secara keseluruhan rumusan delik itu wajib dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah? Ya, jadi begini, kalau yang dibuktikan itu kan sebenarnya kalau tadi kan ada dua tahap pembuktian ya. Satu pembuktian yang menyangkut tentang perbuatannya, criminal act-nya, dan yang kedua tentang pertanggungjawaban. Maka dua-duanya itu kan harus dibuktikan, tapi kalau menurut aliran yang dualisme kan itu bisa bertahap membuktikannya. Perbuatan pidananya dulu dibuktikan. Kalau membuktikan perbuatan pidana berarti kan membuktikan semua unsur dari delik yang didakwakan. Nah, kalau persyaratan pembuktian, misalnya kalau kita lihat di dalam ketentuan pasal 183 itu kan didahului dengan frasa hakim tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan pemidanaan. Jadi dasarnya adalah tidak boleh dulu. Baru ada pengecualian, kecuali berdasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah, hakim kemudian memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Dengan demikian, pembuktian terhadap perbuatan pidana itu adalah dilakukan terhadap seluruh unsur. Seluruh unsur itu berarti harus setidak-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah. Nah, sekarang pertanyaan itu kan diperinci, unsur kan masing-masing. Apakah semua unsur itu harus dibuktikan dengan dua alat bukti? Tentunya iya, karena seluruh unsur dengan alat bukti, kalau masing-masing unsur ya tentu saja dengan dua alat bukti. Ya, jadi jika ada saksi yang hanya berbicara sendiri tanpa didukung oleh yang lain, tidak cukup, Pak ya. Saya lanjutkan, Pak.
Masih mengenai alat bukti Pak, terkait kedudukan alat bukti yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti apa kedudukannya Pak? Ya, jadi begini, mengenai pembuktian yang sah, itu kan harus kita lihat dari sistem pembuktian kita. Pertama, kalau tadi dibaca dari pasal 183 kan menyangkut jumlah minimum alat buktinya. Jadi sah dari sisi jumlah minimum alat bukti. KUHP menentukan setidak-tidaknya adalah 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sudah ditentukan secara limitatif di dalam pasal 184. Ya. Mengenai jenis alat buktinya, berarti 2 alat bukti itu adalah diambilkan dari jenis alat bukti yang sah. Jadi yang kedua berarti adalah jenis alat bukti yang sah sudah ditentukan secara limitatif di dalam peraturan perundang-undangan, ya di dalam KUHP maksud saya. Itu pasal 184. Yang ketiga itu adalah mengenai prosedurnya. Untuk memperoleh alat bukti itu semuanya harus dilakukan dengan standar prosedur tertentu. KUHP menentukan standar prosedur tertentu untuk melakukan upaya paksa di dalam memperoleh bukti. Karena itu administrasi yang menyangkut tentang prosedur di dalam mendapatkan alat bukti itu juga bisa menjadi ukuran keabsahan. Sebagus apapun alat bukti itu kalau diperoleh dengan cara atau prosedur yang tidak sah, maka dia tidak bernilai sebagai alat bukti, unlawful evidence, berarti kan tidak mempunyai nilai pembuktian. Yang keempat kan alat bukti. Apakah dari alat bukti itu bisa menjelaskan sesuatu yang diperlukan untuk membuktikan unsur-unsur dari tindak pidananya itu. Dengan setidak-tidaknya ada 4 hal tadi kan. Minimum alat buktinya, kemudian jenis alat buktinya, kemudian prosedur memperoleh alat buktinya, dan yang keempat baru relevansi. Relevansi sudah menyangkut tentang penilaian. Dengan demikian, kalau alat bukti itu keluar dari itu bisa disebut sebagai alat bukti yang tidak sah. Kalau alat bukti tidak sah berarti harus dikeluarkan sebagai alat bukti sehingga tidak bisa dipakai untuk pertimbangan untuk membuat keputusan yang berupa keputusan pemidanaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 183 tadi. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pemidanaan kecuali berdasarkan 2 alat bukti yang sah, yang dengan itu hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu. Demikian. Iya, baik Pak. Saya beranjak ke persoalan lie detector Pak. Lie detector ini heboh akhir-akhir ini dan jadi bahan kemana-mana dan melebar kemana-mana Pak. Nah, terkait lie detector Pak, Ya. dalam sistem pembuktian pidana kita, seperti apa dipandangnya Pak? Ya, kalau lie detector kalau dilihat dalam pasal 184 KUHP itu kan tidak termasuk ada di sana. Karena itu kalau ahli memahami lie detector yang asal muasalnya itu kalau dasarnya itu berasal dari peraturan Kapolri begitu, maka ahli memahami lie detector itu adalah satu instrumen untuk keperluan penyidikan. Bagaimana penyidik bisa lebih memahami perkara yang sedang dihadapi berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, ya. Para saksi dan juga tersangka. Apakah keterangan yang diberikan oleh para saksi itu punya konsistensi tertentu, yang disebut tadi ada kebohongan atau tidak. Nah, itu kan hanya instrumen di dalam pemeriksaan, tetapi ahli memahami itu bukan salah satu alat bukti. Tetapi kalau hasil dari lie detector itu dilakukan dengan prosedur yang benar, masih mungkin dimanfaatkan untuk dinilai oleh ahli yang mempunyai kompetensi untuk bisa membaca dan kemudian menerjemahkan hasil dari lie detector itu. Dengan demikian yang dipakai sebagai alat bukti bukan hasil dari laporan lie detectornya tadi, tetapi adalah pembacaan dari itu. Ya, baik Pak, saya lanjutkan Pak. Masih terkait dengan keabsahan alat bukti, dikaitkan dengan yang Bapak barusan terangkan mengenai lie detector.
Nah, berdasarkan ketentuan pasal 13 Perkapolri nomor 10 tahun 2009 dijelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan dengan poligraf, Pak. Saya bacakan di ayat 2-nya itu syaratnya antara lain adalah sehat jasmani dan rohani, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Nah, jika salah satu syarat yang ada di Perkapolri itu kemudian tidak terpenuhi untuk kemudian dilaksanakan tes poligraf, seperti apa dipandangnya? Ya, jadi begini, Perkapolri itu sebenarnya adalah peraturan yang dipahami oleh ahli itu sebagai peraturan yang sifatnya adalah peraturan yang sifatnya untuk aturan teknis untuk melaksanakan KUHAP. Dengan demikian, kalau ahli memahami di dalam peraturan Kapolri itu ada ketentuan tentang prosedur pemeriksaan tertentu, salah satunya untuk melakukan poligraf itu harus ada persyaratan harus dipenuhi. Itu maksudnya adalah kalau persyaratan itu dipenuhi, prosedurnya itu diikuti, maka diharapkan hasilnya menjadi sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan itu. Karena itu ketika pemeriksaan melanggar ketentuan proseduralnya yang dilakukan secara internal di kepolisian, berarti kan melanggar prosedur. Prinsip di dalam hukum acara pidana itu kan tidak boleh ada satu proses tanpa prosedur. Memeriksa itu proses. Nah, karena itu prosedurnya harus diikuti. Kalau itu prosedurnya untuk melakukan proses itu sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu yang diperiksa sehat, maka itu harus dilewati dulu dan seterusnya. Dengan demikian, maka ketika proses dilakukan tanpa prosedur berarti itu adalah sesuatu yang tidak sah. Karena itu proses itu harus dilalui dengan prosedur sesuai dengan prinsip tadi. Tidak boleh ada proses tanpa prosedur. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan pamungkas dari saya Pak, sebelum dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Jika uraian dakwaan tidak terbukti dalam persidangan Pak, konsekuensinya apa terhadap terdakwa Pak? Kalau dakwaan tidak terbukti ya konsekuensinya kalau kita lihat KUHAP ya bebas. Kalau dakwaan tidak terbukti ya. Baik, terima kasih, dilanjutkan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Jaksa Penuntut Umum. Saudara ahli ya, kami ingin mendalami lagi pertanyaan rekan kami terkait dengan tadi teori dualistik tadi. Ya, kita ketahui ada asas Genstraf Sonderschuld maupun asas non facitrium nisi mensitrea. Apakah asas tiada pidana tanpa kesalahan itu berkorelasi dengan teori dualistik tadi? Bisa dijelaskan ahli? Iya, melakukan perbuatan pidana itu kan tidak harus dipidana konsekuensinya. Dengan demikian tidak cukup membuktikan perbuatan pidananya, tapi berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab ya, yang dikaitkan dengan kesalahan. Karena tiada pidana tanpa kesalahan, berarti membuktikan kesalahan. Kalau membuktikan kesalahan berarti selain membuktikan perbuatannya juga harus membuktikan kemampuan bertanggung jawabnya. Itu. Terkait dengan penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1. Terkait Penyertaan ya. Ya, di pasal 55 ayat 1. Bagaimana jika dalam fakta persidangan bahwa sebagaimana kita ketahui itu kan bahwa penyertaan itu kan ada orang yang melakukan turut serta melakukan yang menggerakkan. Nah, bagaimana di dalam fakta persidangan itu terbukti adanya penganjur di situ. Sedangkan di dalam surat dakwaan tidak ada pasal 55 ayat 2. Nah, iya. Jadi bagaimana apa konsekuensinya terhadap dakwaan itu? Sedangkan fakta-fakta persidangan itu lebih mengarah ke penganjur. Bisa jelaskan ahli? Ya, jadi begini. Fungsi surat dakwaan itu kan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan, itu pertama. Jadi ketika dilakukan satu proses penuntutan itu kan disertai dengan surat dakwaan. Jadi pertama itu bisa menjadi dasar. Yang kedua adalah menjadi pembatas ruang lingkup.
Karena ada asas bahwa pengadilan itu tidak boleh memutus lebih dari yang diminta. Kalau lebih dari yang diminta itu pembatasannya itu ada di dalam surat dakwaan. Kalau di dalam perkara perdata itu kan memakai gugatan dan seterusnya. Kalau di dalam perkara pidana itu kan surat dakwaan. Jadi surat dakwaan itu membatasi luas ruang lingkup perkara pidana yang diperiksa. Karena itulah maka fokus pembuktiannya adalah pada surat dakwaan. Di luar surat dakwaan menjadi tidak relevan lagi dari situ, karena itu adalah dakwaannya itu adalah sesuatu yang dituduhkan kepada terdakwa, terdakwa telah melakukan satu perbuatan material tertentu, material perbuatan yang senyatanya dilakukan menurut rumusan surat dakwaannya, disertai dengan pelanggaran hukum pidananya yang dilakukan oleh terdakwa yang sesuai dengan rumusan perbuatan material yang dirumuskan di dalam surat dakwaan tadi. Dengan demikian itu kan pembatasnya. Itulah yang harus fokus dibuktikan, perbuatan materialnya terdakwa dan kemudian juga pelanggaran hukumnya yang sudah dirumuskan di dalam surat dakwaan. Kalau nanti pembuktiannya ternyata keluar dari itu, berarti ya surat dakwaannya tidak terbukti kan gitu. Karena itu tidak bisa terdakwa dihukum di luar apa yang didakwakan. Karena kalau bisa berarti tidak ada gunanya surat dakwaan itu diajarkan sebagai fungsi pembatas ruang lingkup perkara di pengadilan. Itu menurut ahli demikian. Sekarang kita bicara tentang penerapan pemidanaan retributif di sistem hukum pidana kita gitu. Bisa dijelaskan tentang konsep pemidanaan retributif itu, ahli? Ya, konsep tujuan pemidanaan itu kan salah satunya itu adalah yang dilandaskan kepada teori retributif, yaitu pembalasan, bahwa pelaku perbuatan pidana itu perlu mendapatkan pembalasan yang setimpal berkaitan dengan perbuatannya. Tidak peduli apakah pemidanaan yang dilakukan itu bermanfaat untuk terdakwa atau tidak. Tetapi yang penting adalah terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana yang terbukti, dia perlu diberikan pengenaan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, teori retributif sebenarnya kan sudah ditinggalkan di Indonesia bahkan sejak tahun 60-an ke atas dari Menteri Kehakiman Saharjo itu yang sudah membuat kajian yang berkaitan dengan itu kan kemudian mengusulkan perubahan dari sistem penjara menjadi pemasyarakatan. Itu kan sebenarnya sudah melakukan satu perubahan terhadap orientasi tujuan pemidanaan dari penjeraan sekedar untuk pembalasan menjadi satu proses untuk satu tujuan tertentu. Jadi tujuan tertentunya apa? Yaitu tujuan kalau ke depan supaya terdakwa itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ketika dia selesai menjalani pemidanaan. Sehingga itu ada tujuan tertentu bahwa pemidanaan tidak sekedar memberikan pembalasan, tetapi pemidanaan itu adalah untuk memperbaiki supaya terdakwa nantinya terpidana itu bisa menjadi lebih baik ketika dia kembali ke masyarakat. Jadi intinya ahli bahwa konsep retributif itu adalah backward looking ya. Sedangkan kita ini sedang bergerak atau sedang bermitigasi menjadi forward looking. Artinya melihat apa manfaat dari satu pemidanaan itu terhadap si pelaku. Ya, kalau menurut ahli, kalau forward looking itu artinya adalah bicaranya ke depan, tidak hanya cukup ke belakang kan gitu. Ya. Ke depan itu apa? Jadi kalau kita bisa melihat di dalam rancangan KUHP yang baru yang nanti itu sudah disahkan dan kemudian akan berlaku kurang lebih 3 tahun ke depan, itu kan sudah menuju ke sana bahwa pemidanaan itu dimaksudkan bukan untuk sekedar membalas seperti di dalam teori retributif tadi dengan cara menegakkan norma yang ada di dalam ketentuan hukum pidana, kemudian untuk membebaskan rasa bersalah dari terpidana, kemudian untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan dilakukannya tindak pidana,
dan juga untuk memperbaiki terpidana supaya ke depan dia bisa menjadi lebih baik lagi ketika dia kembali ke masyarakat. Saat ini di Indonesia dari dua konsep tadi itu mana yang lebih sekarang saat ini masih dianut, ataukah ada juga konsep integratif yang menggabungkan antara retributif dan forward looking atau aliran utility? Ya, kalau kita lihat ke depan kan sebenarnya sudah penggabungan itu. Karena bagaimanapun juga bagian dari penjeraan itu kan tidak bisa hilang gitu. Dengan pengenaan pemidanaan itu ada sifat penjeraannya, iya. Cuman kan tidak sekedar itu. Ya. Jadi dengan menerapkan norma hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, itu dengan berarti menegakkan hukumnya, tapi punya tujuan ke depan kan gitu. Punya tujuan ke depannya tadi apa? Memperbaiki pelaku, kemudian untuk menghilangkan konflik, menghilangkan rasa bersalah dan seterusnya. Sekarang melanjuti tadi pertanyaan rekan lagi mengenai kriteria dan unsur-unsur berencana gitu. Bahwa pembentuk undang-undang sebenarnya tidak menjelaskan ya makna dari yang direncanakan. Yang tadi ahli suasana tenang itu merupakan dari literatur maupun dari jurisprudensi tetap yang didapat ya penjelasan-penjelasan itu. Bagaimana ahli? Ya, karena undang-undang tidak menjelaskan maka kan sebenarnya bisa dilengkapi dengan salah satunya melalui doktrin di dalam hukum pidana, kemudian juga melalui metode pembacaan tertentu. Tadi dengan memahami sejarah munculnya pasal itu, bagaimana pada saat itu dibahas, yang disampaikan oleh ahli tadi itu kan menyitir dari literatur yang mengungkapkan tentang ketika unsur itu dibahas yang menyangkut tentang perencanaan itu kan dijelaskan oleh Memori van Tolichting. Sekarang terkait dengan pasal 183 KUHP ya, terkait dengan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana ya dengan minimal 2 alat bukti dan terhadap implementasi dari asas indubio pro reo gitu ya, bisa dijelaskan nggak asas tersebut dihubungkan dengan pasal 183 atau mengenai keyakinan hakim tadi? Ya, jadi pertama kan begini, KUHP itu kan memakai istilah menggunakan 2 alat bukti yang sah, setidak-tidaknya 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa bersalah melakukan. Berarti di situ ada tuntutan hakim tidak sekedar tahu pembuktiannya, tetapi juga ada keyakinan. Dan keyakinan di situ dibangun dari dari alat bukti, bukan dibalik. Yakin dulu baru dicari pembuktiannya. Jadi di dalam proses pencarian dan penemuan kebenaran melalui proses persidangan itu pada dasarnya kan melakukan satu pembuktian, yaitu menghadirkan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang dihadirkan melalui proses pembuktian. Melalui hasil pembuktian itulah bisa diambil setidak-tidaknya 2 alat bukti, dan dari situ hakim harus meyakini bahwa terdakwa bersalah. Jadi tidak dibalik bahwa yakin dulu baru kemudian dicari pembenarannya lewat pembuktian. Jadi yang benar adalah membuktikan dulu dari hasil pembuktian itu memperoleh keyakinan atau tidak. Nah, kalau tidak ada keyakinan, maka tidak ada pilihan yang lain, yaitu harus membebaskan. Indubio pro reo itu kan harus mencari yang paling lebih ringan dengan terdakwa. Kalau yang lebih ringan itu adalah membebaskan, ya membebaskan. Karena apa? Kalau di dalam literatur kan tuntutan pembuktian itu adalah harus tercapai apa yang namanya beyond reasonable doubt. Jadi harus yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun.
Kalau masih ada ya dia bersalah tapi ya masih ada seperti itu berarti ada ketidakyakinan. Kalau ada ketidakyakinan pilihannya hanya tidak memberikan pidana, berarti harus membebaskan. Itu berkaitan dengan pembuktian dan keyakinan itu kan itu beyond reasonable doubt. Jadi harus yakin yang seyakin-yakinnya. Ya, kalau seyakin-yakinnya berarti tidak boleh ada keraguan sedikit pun seujung jari, seujung kuku, seujung rambut, tidak boleh ada keraguan, harus yakin. Tapi keyakinannya itu harus diperoleh dari alat bukti. Itu pemahaman pasal 183. Ya, lanjut Ali, terkait dengan masalah tadi kehendak bersama gitu ya. Ini penegasan aja Ali. Apabila tidak ada kehendak bersama, berarti tidak dapat dikategorikan adanya turut serta atau mede pleasure di situ. Iya. Iya, betul ya Ali. Iya. Nah, bagaimana bila ada seseorang Ali mengetahui adanya rencana tapi tidak mencegah, apakah itu dapat dikategorikan juga sebagai turut serta? Tidak. Tidak ya. Nah, dapatkah ahli jelaskan mengenai alasan-alasan penghapus pidana ya? Ya, ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf. Kalau alasan pembenar itu kan sifat melawan hukumnya yang dihapus. Tapi kalau pembenar itu kan memaafkan kesalahan. Terkait dengan justice kolaborator yang diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 gitu. Untuk jenis tindak pidana apa sepengetahuan saksi ahli yang dapat diberikan kepada seseorang status GC tadi? Ya, kalau justice kolaborator dipahami sebagai seorang saksi yang sebenarnya dia bagian dari pelaku dari perbuatan pidana, tetapi dia mau bersaksi dengan membuka tindak pidana itu disebut justice kolaborator. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif ya. Jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator. Nah, memang ada di bagian akhir itu ada bagian yang kemudian dari yang limitatif menjadi dibuka. Jadi itu kan tindak pidananya sudah ditentukan. Ada tindak pidana berkaitan dengan korupsi, terorisme, narkotika, dan seterusnya, perdagangan orang, kemudian kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Tetapi undang-undangnya juga membuka peluang LPSK itu bisa dimungkinkan untuk di luar yang sudah dibatasi itu tadi dengan keputusan LPSK. Di keputusan LPSK itu jenis tindak pidananya apa saja. Hanya persoalannya di situ adalah kalau tadi yang disampaikan tadi yang menyangkut tentang salah satu pasal tentang jenis tindak pidana yang dibatasi tadi, itu kan sebenarnya berkaitan dengan pasal yang lain yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk bisa menjadi justice kolaborator selain dari jenis tindak pidana itu adalah dia tidak berstatus sebagai pelaku utama. Pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu saya kira membatasi dari apa yang bisa dijadikan, siapa yang bisa dijadikan sebagai justice kolaborator. Itu. Intinya itu bukan sebagai pelaku utama. Itu diatur di mana saksi? Apakah di undang-undang tersebut atau ada semanya juga? Ada di dalam undang-undang LPSK. Undang-undang LPSK? Perlindungan saksi dan korban. Dalam SEMA ada saksi? Dalam SEMA seingat ahli ada juga ada pembatasannya ya? Tentang itu, surat edaran Mahkamah Agung maksudnya, ya. Nah, terkait dengan sekarang pemisahan perkara atau splitsing, bahwa apakah fakta hukum dalam persidangan terdakwa lain itu bisa dijadikan bukti pada persidangan yang lainnya?
Bagaimana menurut pendapat ahli? Kalau menurut ahli, konsekuensi dari perkara diperiksa secara split sync itu sebenarnya terjadinya split sync itu kan karena ada salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pembuktian yang dipermudah, terutama berkaitan dengan saksi, sehingga para saksi yang ada, para pelaku itu bisa menjadi saksi dari perkara yang di split sync. Meskipun di dalam KUHP sebenarnya itu kan harus juga dengan persetujuan para saksi dan tersangkanya itu, karena kalau tidak ada persetujuan kan berarti tidak bisa diperiksa, karena sesama sebagai pelaku kan tidak bisa menjadi saksi. Tapi kalau tidak ada keberatan kan dia bisa menjadi saksi, maka disitulah kemudian salah satu alasan untuk split sync. Konsekuensinya dari masing-masing perkara itu ya ada konsekuensi pembuktian yang harus dilakukan sesuai dengan perkara yang dihadapi masing-masing. Dengan demikian masing-masing dari perkara itu harus dibuktikan, tidak boleh menggunakan alat bukti dari perkara yang lain. Lanjut Ali. Ini ilustrasi ya Ali ya. Apakah bila seseorang memanggil katakanlah X itu untuk memanggil Y yang kemudian saudara Y ya, saya sebutkan aja Y yang kemudian menjadi korban. Apakah seseorang yang memanggil X tersebut itu sudah terjadi meeting of mind? Ya kalau dari ilustrasi itu enggak ada meeting of mind-nya. Tidak terjadi ya? Karena hanya disuruh memanggil dan dia kemudian memanggil kan gitu. Ya, intinya seperti itu. Itu sudah terjadi, ada kehendak bersama seperti itu? Kehendak bersama untuk melakukan apa kan gitu. Kalau kehendaknya adalah untuk memanggil ya sampai di situ aja, berarti kehendak bersama adalah menghadirkan orang yang dipanggil gitu. Tapi sesudah dipanggil mau apa dan mau diapakan itu kan masalah yang lain lagi. Oke, kalau di dalam suatu tempat kejadian pidana atau tempat peristiwa pidana, apabila seseorang sebelum terjadinya tindak pidana itu umpamanya melakukan satu tindakan seperti menutup pintu, menutup jendela, itu apakah itu dapat dihubungkan dengan sikap batin atau mens rea dari si yang melakukan menutup jendela itu? Bagaimana ahli seperti itu? Ya, memahami sikap batinnya itu kan ada pada diri niat si pelaku. Ya. Ketika pelaku melakukan satu perbuatan tertentu, menutup pintu, menutup jendela, menutup korden, itu sikap batinnya apa? Kalau sikap batinnya itu dia hanya sekedar untuk menutup pintu supaya ruangannya tertutup, maka ya hanya sampai di situ kan sikap batinnya. Tergantung apakah ada yang di luar itu kan menyangkut pembuktiannya yang lain mengenai sikap batinnya apa ketika menutup pintu gitu. Itulah yang harus dibuktikan, apakah menutup pintu itu ada kaitannya dengan perbuatan yang lain, itu kan sesuatu hal yang berbeda dengan sikap batin menutup pintu, itu harus jelas seperti apa sikap batinnya. Oke, baik, terima kasih Ali, dilanjutkan sebentar. Kami lanjutkan yang mulia. Terkait dengan pasal 55 mengenai turut serta melakukan saksi ahli. Tadi saksi ahli menjelaskan mengenai adanya kesepakatan bersama di antara para peserta untuk itu saya mau mendalami kesepakatan yang bersama ini. Apakah juga dibuktikan untuk kesepakatan bersama untuk mewujudkan delik? Delik maksud saya begini, apakah termasuk juga kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang ditujukan untuk mewujudkan delik itu? Atau hanya kesepakatan bersama yang seperti yang tadi saudara saya? Apakah termasuk juga kesepakatan misalnya terkait dengan 340 dan 338 adanya korban yang meninggal. Apakah juga kesepakatan bersama itu kesepakatan untuk melakukan perbuatan
perbuatan yang menyebabkan orang itu meninggal. Mohon penjelasan ahli. Ya, karena salah satu unsurnya itu adalah kesengajaan di situ, berarti di situ harus ada hubungan antara sikap batin dengan perbuatan. Sikap batinnya itu apa? Apakah untuk mewujudkan satu perbuatan? Kalau itu sesuai dan perbuatannya itu ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain atau ditujukan untuk mengambil barang orang lain secara melawan hukum, itu pencurian misalnya, maka yang disebut kesepakatan itu adalah kesepakatan untuk mewujudkan delik. Termasuk mengenai pembagian peran dari para pelaku untuk mewujudkan kalau perannya tidak harus sama gitu. Tetapi dari pelaku, dari orang yang turut serta itu tujuannya sama, terwujudnya delik. Kalau pembunuhan matinya orang lain, kalau pencurian diambilnya barang orang lain secara melawan hukum dan seterusnya kan itu. Nah, terkait dengan pasal 340 mengenai perencanaan yang tadi ahli jelaskan, ini kaitkan dengan pasal 55 yang turut serta melakukan. Apakah di dalam perencanaan yang dimaksud tadi ahli mohon penjelasan, apakah termasuk perencanaan mengenai pembagian peran dari para pelaku untuk mewujudkan delik tersebut? Ya bisa jadi ya. Jadi kalau pelakunya lebih dari satu, ketika membuat perencanaan itu kan pelaku-pelaku yang lain juga ngerti. Dan semuanya mengambil pelaksanaan itu dengan tenang, ketika membuat keputusannya tenang, ketika membuat perencanaan juga tenang, itu kan tadi di situ untuk semua pelaku. Jadi terkait dengan 340, para pelaku itu harus terlebih dahulu tahu mengenai peran masing-masing untuk mewujudkan delik tersebut. Iya. Oke, terkait dengan delik omission, ahli, mohon dijelaskan kepada ahli mengenai delik omission dalam kaitannya dengan delik pidana, khususnya mengenai terkait dengan tindak pidana penyertaan yang mulia, ahli. Mohon dijelaskan delik omission terkait dengan delik penyertaan. Ya, kalau penyertaan berkaitan dengan delik tanpa berbuat itu tadi, berarti kan kalau dalam bentuknya turut serta dan itu bentuk deliknya adalah kesengajaan, berarti kesengajaan untuk tidak melakukan sesuatu itu harus ada sikap batinnya untuk melakukan itu terlebih dahulu, dan itu sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Cukup yang mulia. Lebih cepat 10 menit dari waktu yang dijanjikan kepada penasihat hukum. Baik, kepada penuntut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.